Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekaman dan penyusunan Al-Qur'an yang saya ambil dari buku The Histories of the Quran Text yang dikarang atau ditulis oleh Profesor Dr. Andes Muhammad Mustafa Al-Jami. Baik, langsung saja sekarang kita akan membahas tentang rekaman dan penyusunan Al-Qur'an. Selama periode Mekah, kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam, meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy. Berikut cerita Umar bin Khattab sejak ia masuk Islam yang akan kita pakai sebagai penjelasan masalah ini. Suatu hari Umar keluar rumah menentang pada terkhusus hendak melibas leher Nabi Muhammad SAW. Beberapa sahabat sedang berkumpul dalam sebuah rumah di Bukit Safa. Jumlah mereka sekitar 40 termasuk kaum wanita. Di antaranya adalah paman Nabi Muhammad, Hamzah, Abu Bakar, Ali, dan juga lain-lainnya yang tidak pergi berhijrah ke Ethiopia. Nu'aim secara tersengaja berpesan dan bertanya, kemana Umar hendak pergi? Saya hendak menghabisi Muhammad, manusia yang telah membuat orang Quraisy khianat terhadap agama nenek moyang dan mereka tercabik-cabik, serta ia Nabi Muhammad mencaci maki tata cara kehidupan agama dan Tuhan-Tuhan kami. Sekarang akan aku libas dia. Engkau hanya akan menipu diri sendiri, Umar katanya. Jika engkau menangkap bahwa manfaat mengizinkanmu menepak di bumi ini hendak memutus nyawa Muhammad, lebih baik pulang temui keluarga Anda dan selesaikan permasalahan mereka. Umar pulang sambil bertanya-tanya apa yang telah menimpa keluarganya. Nu'aim menjawab, saudara ipar keponakan yang bernama Sa'id serta adik perempuannya telah mengikuti agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Anda kembali menghubungi mereka. Umar cepat-cepat memburu iparnya di rumah tempat Ka'ab sedang membaca surat Taha dari sepotongan tulisan Al-Quran. Saat mereka dengar suara Umar, Ka'ab lari masuk ke kamar kecil, sedangkan Fatimah mengambil kertas kulit yang bertulisan Al-Quran dan diletakkan di bawah pahanya. Kemarahan Umar semakin membara begitu mendengar saudara-saudaranya masuk agama Islam. Keinginan membunuh orang yang beberapa saat sebelum itu ia tuju semakin menjadi-jadi. Masalah utama dalam cerita ini berkaitan dengan kulit kertas bertulisan Al-Quran menurut Ibnu Abbas. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah terekam dalam bentuk tulisan sejak dari sana seperti dapat dilihat dalam ucapan Al-Zuhri. Abdullah bin Sa'id bin Abi Ashar, seorang yang terlibat dalam penulisan Al-Quran sewaktu dalam periode ini, dituduh oleh beberapa kalangan sebagai pemalsu ayat-ayat Al-Quran. Suatu tuduhan yang seperti telah saya jelaskan sama sekali tidak berdasarkan. Orang lain sebagai penulis resmi adalah Khalid bin Sa'id bin As, di mana ia menjelaskan, saya orang pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qatani mencatat peristiwa ini sewaktu Rafi ibnu Malik al-Ansari menghindari Bai'ah al-Aqobah. Nabi Muhammad menyerahkan semua ayat-ayat yang diturunkan pada Dasawarya sebelumnya. Ketika kembali ke Madinah, Rafi mengumpulkan semua anggota sukunya dan membacakan di depan mereka. Peran Umar dalam pengenalan kitab suci Al-Quran dengan menunjukkan Umar sebagai penerus khalifah setelah Abu Bakar wafat di atas tempat tidur sebelumnya. Dia telah memberi kepercayaan terhadap penerusnya tentang mushaf-mushaf yang ada. Di samping adanya berbagai kemenangan dalam pertempuran yang menentukan kekuasaan Umar diwarnai pengembangan Al-Quran secara pesat melintasi batas semenanjung Arab. Beliau mengutus sekurang-kurangnya 10 sahabat ke Basrah guna mengerjakan Al-Quran. Demikian pula ia mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah. Ketika Umar diberitahukan tentang adanya yang lain di Kufah yang mendekatkan Al-Quran pada masyarakat melalui hafalan, Umar naik pitam seperti kegilaan saat menemukan orang tersebut yang tidak lain adalah Ibnu Mas'ud. Beliau ingat akan kemampuannya, kemudian merasa tenang dan dapat meredam kembali sikap emosinya. Berita penting lainnya adalah mengenai pengenalan sejarah Al-Quran di Suriah. Yazid bin Abu Sufyan, penguasa Suriah, mengadukan masalah pada Umar tentang orang-orang muslim memerlukan pendidikan Al-Quran juga keislaman. Ia mendesak agar Umar dapat mengutus kemudian Umar memilih 3 orang sahabat melakukan tugas tersebut yang masing-masing terdiri dari Mu'ah, Ubadah dan Abu Darda. Umar meminta mereka untuk terus menuju Hams yang setelah mencapai tujuan. Setelah satu dari mereka agar pergi ke Damaskus dan tempat lain di Palestina. Saat penduduk setempat merasa puas dengan tugasnya di Hims, Abu Darda merupakan perjalanan ke Damaskus, sedangkan Mu'ad ke Palestina dengan meninggalkan Ubadah di belakang. Mu'ad meninggal dunia setelah itu ada Abu Ad-Darda tinggal di Damaskus beberapa waktu lamanya dan dapat membuat halaqah yang sangat masyhur dengan mahasiswa asuhnya melebihi 1.600 orang dengan membagi murid-murid ke dalam 10 kelompok. Ia menugaskan seorang instruktur secara terpisah pada tiap kelompok dan melakukan interaksi keliling dalam memantau kemajuan mereka. Bagi mereka yang telah lulus tingkat dasar dapat mengikuti bimbingan langsung beliau agar murid yang lebih tinggi tingkatnya merasa lebih selamat belajar bersama Abu Darda dan berfungsi sebagai guru tingkat menengah. Metode yang sama dipraktikkan di tempat lain. Abu Raja Al-Ataradi menyatakan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari membagikan murid-murid ke beberapa kelompok di dalam Masjid Basrah dan bimbingannya yang hampir mencapai 300 orang di ibu kota. Umar mengutus Yazid bin Abdullah bin Qasid yang mengajar Al-Quran di kalangan orang Badui dan melantik Abu Sufyan sebagai inspektur untuk suku mereka agar mengetahui sejauh mana mereka sudah belajar. Dia juga menurut 3 sahabat yang lainnya di Madinah untuk mengajar anak-anak dengan setiap orangnya digaji 15 dirham per bulan, dan setiap murid termasuk orang dewasa
dinasihati untuk diajarkan 5 ayat yang mudah. Setelah ditikam oleh Abu Lulu seorang hamba syahad Kristen dari Persia 35 di akhir tahun 20 Hijriah, Umar menolak untuk menunjukkan seorang khalifah, membiarkan kepada masyarakat untuk memilihnya. Kepada waktu itu Suhuf diamanahkan kepada Hafsah, mantan istri Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksinya tentang 2 saksi untuk membangun otentasi dan mempraktikkan peraturan ini dalam kompleks Al-Quran itu sendiri. Wasilah walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukurannya, ini telah menunjukkan keikhlasan dalam usaha semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran atau dalam kurung kalamullah. Kemenangan yang berarti melebihi batas padang pasir Arab mendorong kemajuan pendidikan Islam sampai ke Palestina dan Suriah. Pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di 2 negeri, padang pasir kering dan tanah bulan sabit yang subur dan kaya. Tetapi perhatian pada zaman kafilah Utsman, klan usaha-usaha Zaid bin Thabit sebagai orang yang memulai mengkomplikasikan Al-Quran dan tidak berhenti dengan wafatnya Abu Bakar. Baik, setelah kita bahas tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran di buku The Histories The Quran Text, dan sekarang kita membahas tentang pengumpulan pertama Al-Quran di buku yang berbeda. Buku yang saya baca untuk membahas tentang pengumpulan pertama Al-Quran adalah buku rekonstruksi yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal. Baik, langsung saja. Pengumpulan pertama Al-Quran, penyebaran tulis menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritas buta, aksar dan bodoh, sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologi dan bahkan tidak disongkong oleh Al-Quran sendiri. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen. Sementara prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah barat laut Arabia dalam Abjad Nabaten, Lihanik, dan Tasmudi berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi. Contoh paling awal untuk bahasa Arab klasik dan naskah-naskah berbahasa Arab adalah 3 sakerta kasar yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ketiga. Prasasti yang lebih awal dari kehadiran Nabi memang belum ditemukan di sekitar Mekah. Namun seperti ditunjukkan dalam bab 1, Mekah adalah suatu kota yang niaga yang sangat tergantung pada perniagaan untuk keberadaannya yang asis. Dalam hubungan dengan dagang yang teratur dengan daerah-daerah di mana tulis-menulis telah menjadi tradisi. Para pedagang Mekah tentunya telah mempelajari tradisi tersebut untuk kepentingan niaga dan kemudian menyebarkan ketika kembali ke kampung halaman.
Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi, unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama. Yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya, dan merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi ketika para sarjana muslim berbicara tentang jam'ul Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksud dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Susunan surat Al-Quran dalam Mushaf Ali. Dan sekarang kita membahas tentang beberapa mushaf pra-Utsmani, mushaf primer dan sekunder. Dalam bab lalu telah dikemukakan eksistensi sejumlah kodifikasi tertulis Al-Quran yang pengumpulannya diupayakan secara sadar oleh sejumlah sahabat Nabi. Kumpulan tertulis ini telah mempengaruhi kumpulan-kumpulan Al-Quran yang diupayakan generasi berikutnya sebelum Utsman bin Affan melakukan penyeragaman teks Al-Quran pada masa kekhalifahannya. Ketika Utsman melakukan unifikasi teks, capian-capian para sahabat Nabi dan generasi berikutnya ini tetap eksis melalui transmisi lisan ataupun tertulis dari generasi ke generasi, serta direkam dalam sumber-sumber awal sebagai varian di luar tradisi teks Utsmani atau sebagai mushaf-mushaf pra-Utsmani. Skema mushaf yang awal ini, baik mushaf primer maupun sekunder, dapat dikemukakan sebagai berikut. Susunan surat mushaf Ubay menurut Fritz dan Itkan. Susunan surat Ibnu Mas'ud menurut Fritz dan Itkan. Dan yang ketiga, susunan surat mushaf Ibnu Abbas menurut Al-Sarsatani. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan atau tidak pas, tolong dimaafkan, karena saya juga masih belajar dan tidak begitu mengerti. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.